Selamat siang anak-anak. Sekarang waktunya pengayaan. Jadi Bapak mau berikan kepada anak-anak materi pengayaan matematika ya. Jadi kita terakhir kemarin belajar tentang pecahan ya. Kita kemarin belajar tentang pecahan. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau ada satu kotak atau misalnya kue ini dibagi menjadi dua, yang sebelah kiri nilainya setengah, yang sebelah kanan juga nilainya setengah. Ya, kemudian kalau misalnya ada sebuah kotak juga, sebuah benda atau sebuah barang dibagi menjadi 4 ya, ini masing-masing nilainya 1/4. Ya, kemudian apa sih fungsinya pecahan? Jadi pecahan itu kalau kamu lihat 1/4 misalnya, satunya ini disebut satunya ini disebut pembilang, 4-nya disebut penyebut. Ya. Jadi yang di atas itu nilainya selalu lebih kecil, yang di atas ini nih nilainya selalu lebih kecil daripada yang di bawah, maka disebut pecahan. Pak, tapi saya pernah lihat kalau ada 5/4 atau 7/5 ya. Nah, ini namanya pecahan yang akan menjadi pecahan campuran ya. Jadi pecahan yang kita bahas kemarin itu adalah pecahan bagian. Jadi pecahan itu mengisyaratkan banyaknya bagian dari suatu benda yang dipotong ya. Jadi kalau misalnya 7/5 itu namanya pecahan juga sama, 7/5 atau 8/2 namanya pecahan juga. Nah, kalau yang kita lagi pelajari itu pembilangnya jauh lebih kecil daripada penyebut karena itu termasuk dari bagian. Jadi kalau disebut bagian yang dipotong atau dibagi. Nah, bagian yang dipotong atau dibagi ya. Jadi misalnya kayak seperti tadi, ada kotak dibagi 2, setengah masing-masing ya. Ini nilai bagian kan dibagi menjadi 2 nih. Ada kotak yang kiri, ada kotak yang kanan ya, jadi nilainya bagian. Nah, pecahan itu terdiri dari beberapa pecahan. Pecahan itu terdiri dari pecahan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Pak, pecahan biasa contohnya gimana? Pecahan biasa contohnya 5/8,
7 per 5, 4 per 7, 5 per 5, dan seterusnya ya. Walaupun dia atasnya lebih gede daripada di bawah, namanya tetap pecahan biasa. Ada pembilang dan ada penyebut. Nah, kalau pecahan campuran, di depannya ada angka. Jadi 1 per 2, 3 4 per 5, 1 3 per 4, 2 1 per 2. Seperti itu. Nah, pada saat kapan pecahan biasa bisa menjadi pecahan campuran atau pecahan campuran bisa menjadi pecahan biasa? Kita coba yuk. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran biasanya terjadi karena pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, contohnya 7 per 5. Nah, contohnya 7 per 5. 7 per 5 ini berapa pembagiannya? Gampangnya begini. 7 sebentar. 7 dibagi 5, kira-kira ya, kira-kira dapat angka berapa ya? Atau 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7? Nah, 5 dikali 1 ya, 5 dikali 1 hasilnya kan 5. Nah, karena 5-nya nggak bisa mendekati 7, kira-kira berapa angka lagi ya yang dibutuhkan untuk mencapai angka 7? Oh, berarti butuh angka 2 ya. Angka 2. Nah, sekarang bawahnya ini kan pembilangnya. Nah, bawahnya kita taruh lagi angka yang sama kayak angka 5 ya. Coba lagi ya. 8 per 3. Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8? 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Tuh 3 kali 3 udah lebih dari 8, berarti 3 kali 2. 2 kali 3 kan berapa tadi? 3 kali 2 6 ya. Nah, 6 itu butuh angka berapa lagi supaya harus ditambah dengan angka berapa yang hasilnya mencapai angka 8? Oh, angka 6 harus ditambah dengan angka 2. Nah, kalau udah begini udah selesai. 3-nya tinggal ngikut lagi. Coba lagi ya. Ntar Bapak bedain ini ya. Coba lagi 7 per 3. Nah, 7 per 3. 3 dikali dengan berapa yang hasilnya mendekati 7? 3 dikali dengan 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Oh, berarti kalau 3 dikali dengan 3 hasilnya udah lebih dari 7 nih. Kalau 3 dikali 1 hasilnya masih kejauhan. Kalau 3 dikali 2 hasilnya 6. Oh, berarti 3 dikali 2. Nah, 2-nya anak-anak taruh di mana? 2-nya taruh di sini. Nah, 2-nya taruh di situ. Kemudian kita sekarang cari pembilangnya. Tadi 3 kali 2 berapa? 6 kan ya. 6 harus ditambah dengan berapa? Kurangnya berapa angka buat mencapai 7? 6 harus ditambah berapa? 6 harus ditambah 1 kan, supaya bisa jadi 7. 6 ditambah 1. Nah, kalau udah kayak seperti ini sudah selesai. Berarti 3-nya tinggal ngikut. Berarti 7 per 3
pecahan biasa, pecahan campurannya 2/1/3. Nah sekarang lagi ya, lagi 10/4. Nah 10/4. Coba lagi 10 dibagi 4, 10/4. Pecahan campurannya 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10. 4 dikali 2. 2 kali 4 berapa tadi? 4 kali 2 8 ya. Nah berarti kan angkanya 8. 8 butuh berapa angka lagi supaya mendekati 10? 8 harus ditambah dengan angka berapa? Oh 8 harus ditambah dengan angka 2. Berarti 2 ditaruh di sini jadi pembilang. Kemudian kalau udah seperti ini udah selesai. 4 yang di sini ngikut lagi ke sini 4. Nah gampang kan? Sekarang kita balik ya. Sekarang pecahan campuran ke pecahan biasa. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ada triknya. Contohnya 1/2/3. Nah untuk menjadi pecahan campuran pecahan biasa gampangnya begini. 3/1 itu dikali, kemudian hasil kali dari 3 dan 1 ditambah dengan angka 2 ya. Hasil kali dari 3 dan 1 ditambah 2. Coba ya, 3 dikali 1 3. 3 dikali 1 3. 3 ditambah 2 5. Berarti 5 langsung aja 3. Gampang ya. Coba lagi. 2/1/2. Nah sama seperti tadi, 2 ke 2 itu dikali ya. 2 hasil kalinya 2 dan 2 ditambah terhadap angka 1 ya. Ditambah terhadap angka 1. Nah jadi 2 dikali 2 4. 4 ditambah 1 5. Jadi hasilnya 5/2. Oke. Sekarang lagi ya. Kalau 1/7/8 sama kayak tadi. Ya. 8/1 itu dikali hasil kali 8 dan 1 ditambah terhadap 7. Nah 8 kali 1 8. 8 tambah 7 15. Jadi jawabannya 15/8 nya ikut lagi 8. Jadi penyebutnya tetap sama ya. Oke. Nah berikut itu sudah ya materi pengayaan hari ini. Jadi Bapak tambahkan materi pecahan ya supaya wawasan anak-anak mengenai pecahan lebih luas lagi ya. Nah kalau untuk materi di buku pecahan itu masih di atasnya itu pembilang masih lebih kecil dari penyebut ya. Nanti ada pada saat peristiwa pada saat pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah tadi itu ya, sehingga dia dirubah menjadi pecahan campuran. Oke,
Demikian materi pengayaan pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Nanti di minggu depan kita belajar tentang membuat tanda besar, lebih kecil atau sama dengan. Oke. Terima kasih anak-anak. Semangat selalu dan sehat selalu.